Halo anak-anak, di video kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana caranya membuat daftar distribusi frekuensi berkelompok. Nah, di video sebelumnya kan di sana sudah Ibu jelaskan materi-materinya. Nah, jadi khusus di video ini kita akan membahas bagaimana cara membuat daftar distribusi frekuensi berkelompok dan bagaimana cara membuat histogram dan poligon frekuensi. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal di video sebelumnya dan juga ada soal di kuis dan juga ada soal yang Ibu berikan baru. Nah, langsung saja untuk lebih jelasnya. Yang pertama, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana caranya kita membuat daftar distribusi frekuensi berkelompok. Nah, di sini Ibu mempunyai data. Data yang pertama itu 141, kemudian 143 sampai dengan 169. Kalian ingat kan dengan data-datanya ini? Jadi data-datanya ini sudah Ibu berikan di video sebelumnya. Nah, yang perlu kalian ingat juga dalam membuat distribusi frekuensi berkelompok, kalian harus ingat dengan rumus-rumus ini, rumus jangkauan, kemudian interval, kemudian batas dan tepi, kemudian panjang kelas, dan juga ada titik tengah. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan daftar distribusi berkelompok. Nah, jadi seperti ini kan dia di video sebelumnya datanya. Jadi di sini ada 141 sampai 145, frekuensinya 3. Kemudian ini ada titik tengahnya sampai dengan ini. Nah, langsung saja ke langkahnya. Jadi langkah pertama yang harus kalian buat atau yang harus kalian kerjakan dalam pembuatan daftar distribusi per kelompok, yang pertama kalian harus membuat jangkauannya dulu. Nah, jadi kalian mesti ingat apa itu jangkauan. Jadi jangkauan itu dia rumusnya adalah X max dikurang dengan X min. Nah, X max-nya itu berarti dia data terbesarnya. Nah, data terbesarnya, atau Ibu ulang lagi ya, kita lihat dulu ini di data terbesar dan data terkecil. Kalau dilihat-lihat, 141 merupakan data terkecil dan 169 merupakan data terbesar. Nah, jadi kalian ingat, terkecil 141, terbesar 169. Jadi langkah pertama kalian harus menentukan jangkauan, berarti ini akan didapatkan 169 dikurang dengan 141. Ini dia sama dengan 28. Nah, ini sudah kita dapatkan jangkauannya. Nah, setelah kita mendapatkan jangkauannya, kita masuk ke langkah kedua, yaitu kita akan menentukan banyaknya kelas dari daftar tersebut. Nah, sekarang kita buat daftar banyaknya kelas, yaitu rumus banyaknya kelas adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, dimana untuk K-nya itu merupakan banyak kelas dan N-nya itu merupakan ukuran data atau banyaknya data. Berarti di sini kita dapatkan K, di sini 1 ditambah
3,3 log. Nah, sekarang kita akan menentukan n-nya, banyak datanya, berarti kan dia banyak datanya ada 40, berarti 40 sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40 itu sama dengan 6,3. Nah, jadi untuk mencari lognya ini kalian bisa gunakan kalkulator atau kalian ingat-ingat juga materi logaritma di kelas 10. Jadi kita dapatkan 6,3. 6,3-nya ini jika dibulatkan dia akan menjadi 6. Nah, jadi ini merupakan banyak kelasnya itu adalah 6. Nah, jadi segini kita sudah mendapatkan jangkauan dan banyaknya kelas. Sekarang kita akan masuk ke langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga ini jangkauan ya. Panjang kelas sama dengan jangkauan per banyak kelas. Sama dengan jangkauan per banyak kelas. Dia jangkauannya kita lihat ya 28 per banyak kelasnya kan 6. Jadi 28 per 6 sama dengan 4,7. 4,7. Nah, 4,7 ini jika dibulatkan dia akan menjadi 5. Berarti kita dapatkan panjang kelasnya itu adalah 5. Jadi kita sudah mendapatkan 3 langkah. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah langkah yang keempat. Jadi kalian disuruh untuk memilih batas kelas pertama. Jadi pilihlah batas kelas pertama dengan mengambil datum terkecil atau bisa yang lebih kecil dari datum terkecil. Nah, misalkan datum terkecilnya atau nilai terkecilnya itu kan dia 141 kan di sini kan. Dia kan 141. Misalkan di sini terkecilnya itu kan ada 141. Nah, jadi di sini kan dijelaskan pilih batas kelas pertama dengan mengambil datum terkecil. Nah, datum terkecilnya itu kan 141. Atau di sini kan atau bisa yang lebih kecil dari datum terkecil. Nah, jadi kalian di sini juga bisa pilih misalnya datum terkecilnya ini kan 141. Jadi kalian di sini bisa pilih 140. Jadi kalian bisa pilih bilangan yang lebih kecil dari 141. Berarti di sini kalian bisa pilih 140. 140 ini ya. Asalkan selisihnya itu kurang dari panjang kelas. Nah, di sini panjang kelasnya kan 5. Kalau 140 kan selisihnya dengan 141 kan hanya 1 kan. Jadi dia itu asalkan selisihnya itu kurang dari panjang kelas. Yang penting kurang dari 5. Kalau misalkan pakai 143 masih boleh itu. Jadi tidak boleh lebih dari 145 jika
bukan 145 ya. Jadi tidak boleh lebih dari 134 ke atas. Berarti yang kalian boleh itu 140, 139. Jadi yang penting dia selisihnya kurang dari panjang kelas. Nah, untuk langkah yang kelima, kalian disuruh untuk menentukan kelas-kelasnya. Nah, jadi berdasarkan panjang kelasnya yang diperoleh, ini panjang kelasnya ini, 5-nya ini, maka kalian akan disuruh menentukan kelas-kelas yang lainnya. Misal satu kelas itu isinya 5. Nah, jadi untuk menentukan berapa isinya satu kelas ini, kalian harus berpatokan dengan panjang kelas. Nah, misalkan ini kan ada 145 gitu kan. Nah, ini dia berpatokan dengan panjang kelasnya. Misalkan coba dihitung ya. Dari 141, kemudian ada 142, ada 143, kemudian ada 144, dan yang terakhir ada 145. Nah, jadi mencari tiap-tiap kelasnya ini, kemudian mencari kelasnya ini, kemudian mencari kelas ini, kemudian ini, kalian berpatokan dengan panjang kelas. Misalkan di sini panjang kelasnya kan kalian dapatkan 5. Berarti satu kelas itu dia isinya 5. Berarti kan ini seperti ini, 141, 142 kan, 2, 3, 4, 5. Sudah dapat panjang kelasnya 5. Kalian di sini tulis 141 sampai 145. Begitu juga untuk seterusnya. Karena di atas ini sudah berakhir dengan 145, di bawahnya tulis 146. Lagi dihitung sampai dengan panjang kelasnya 5, kita dapatkan 150. Karena di sini 150, berarti di sini tulis 151. Begitu juga seterusnya, sehingga seluruh nilai data dapat tercakup di dalamnya. Jadi hingga semua data pada slide sebelumnya itu terdapat di sini dia. Artinya semua di sini terdapat sampai dengan dari data terkecil sampai dengan data terbesar. Nah, setelah langkah kelima, baru kalian bisa masuk ke langkah ke-6. Jadi langkah ke-6 itu adalah menentukan frekuensi masing-masing kelas. Nah, cara menentukan frekuensi masing-masing kelas, kalian bisa lihat di data-data di slide sebelumnya. Jadi, berapa ada angka yang muncul dari 141 sampai 145. Kalian bisa hitung berapa yang muncul, baru nanti kalian tulis di frekuensinya. Nah, jadi di sini Ibu dapatkan nilai 141 sampai 145 itu muncul sebanyak 3 kali. Nah, begitu juga untuk 146 sampai 150 itu munculnya itu sebanyak 5. Nah, berarti frekuensinya ini banyaknya muncul nilai di tiap-tiap data data yang diberikan di slide sebelumnya. Untuk mencari titik tengah, itu juga sudah ada rumusnya di slide sebelumnya, yaitu tinggal menjumlahkan batas atas dan batas bawahnya, kemudian kalian
bagi 2. Nanti akan kalian dapatkan titik tengahnya seperti ini. Nah, jadi ini merupakan langkah-langkah pembuatan daftar distribusi berkelompok. Nah, selanjutnya kita masuk ke histogram dan poligon frekuensi. Nah, jadi cara membuat histogram dan poligon frekuensi itu hampir mirip dengan data berkelompok ya. Jadi nanti kalian akan diberikan sebuah data seperti contoh yang sebelumnya, contoh slide sebelumnya. Kalian kan diberikan sebuah data tanpa dikelompokkan dulu. Kalau di sini sudah Ibu kelompokkan. Misalkan datanya itu atau nilainya itu dari 54 sampai 95. Kemudian setelah Ibu kelompokkan, Ibu dapatkan kelompok nilainya seperti ini ya, 54 sampai 60, 61, 67 dan seterusnya. Nah, frekuensinya juga sudah Ibu dapatkan. Jadi nilai ini dia munculnya sebanyak segini. Begitu juga seterusnya sampai ini. Nah, setelah itu di histogram dan poligon frekuensi sangat penting sekali untuk titik tengahnya ya. Jadi kalian cari titik tengahnya seperti biasa menggunakan rumus pada slide sebelumnya. Nah, setelah kalian membuat tabelnya ini, kalian bisa gambar grafiknya di Excel atau gambar manual. Kalau Ibu lebih memilih menggunakan Excel ya, karena tinggal masukkan saja. Tapi kalau misalkan kalian tidak ada Excel, kalian bisa menggambar sendiri. Jadi gambar histogram itu dia seperti diagram batang. Jadi kalian buat seperti diagram batangnya aja, dan frekuensinya itu dia berada di sumbu Y. Nah, sedangkan untuk nilai-nilainya ini dia akan berada di sumbu X. Nah, langsung saja lihat gambarnya. Jadi Ibu dapatkan seperti ini dia. Nah, kalian bisa lihat yang warna biru ini, yang ini, itu yang ini, kemudian ini, itu disebut dengan histogram. Jadi histogramnya itu dia menggunakan frekuensi ya. Jadi frekuensinya ini dilihat. Misalkan ini 54 sampai 60. Dia di titik sini dia kan. Nah, di sini dia. Nah, sedangkan untuk 61, 67 dia ada di 9. Nah, 9 ini dia berarti di tengah-tengah antara 10 dan 8. Berarti di sini dia ya. Nanti kalian bisa gambar seperti menggambar diagram batang biasa. Sekarang ini ada di 68 dan ini ada di 15. Berarti di tengah-tengahnya sini juga. Itu 15 ini ya. Ini salah. Nah, kemudian yang ini 12. Ini sudah sesuai. Nah, di sini ada 5 dan ada 3. Nah, sedangkan yang warna ini merupakan titik tengahnya. Ini titik tengahnya, kalian tinggal titik-titikkan. Kalau kalian menggambar secara manual, kalian tinggal titik-titikkan dia di tengah batangnya ini. Ini kan 57. Berarti 54 dan 60 berarti di antara 54 dan 60. Berarti tinggal kalian titikkan aja dia di tengahnya. Namanya juga titik tengah, berarti dia akan berada di tengah-tengahnya. Nah, sini, kalian taruh di sini, kemudian taruh di sini, kemudian di sini, nih, dan ini. Nah, baru nanti kalian tarik garisnya ini, garisnya yang pink ini. Jadi dah dia
histogram, dan poligon frekuensi. Nah, jadi sekian untuk pembahasan soal di video kali ini. Terima kasih.